Halo semua, pada video yang ketiga ini kita akan belajar mengenai import data topografi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi ini ada contoh data, kita akan mengimport data topografinya. Untuk yang berformat DXF, kita pindahkan ke ini ya, dokumen Minco Landscape Project, kemudian nama projectnya di AutoCAD. Paste di sini. Kemudian untuk data yang lainnya, tipologi quality dan survei pindahkan ke data di kanan, paste. Sebenarnya ini bukan data yang sama, apa maksudnya nanti dijelaskan di ke depannya. Oke, untuk membuka project silahkan tonton pada video part 1. Untuk memangkas waktu, jadi di sini saya langsung membuka Landscape-nya, sudah dibuka seperti itu. Kemudian kita buat desain file baru, klik kanan pada desain data, new design file, misalkan tutor 3, karena yang kedua kemarin pengenalan data ya, misalkan ini untuk estimating dan elevasinya biarkan saja. Yang paling penting di sini adalah dalam bentuk 3 dimensi dan satuannya meter, kemudian oke. Nah, maka akan ada desain file tutor 3. Kemudian untuk mengimport data, mungkin yang pertama dalam format DWG dulu ya, DXF. Kita klik desain file mana yang akan kita taruh si datanya, hasil data topografinya. Misalkan pada tutor 3, kemudian klik kanan. Kalau sudah muncul dialog box ini, pilih yang import. Nah, maka akan muncul dialog box ini ya. Nah, lazimnya kalau yang biasanya itu dalam bentuk ini, angka dan cat. Kita yang sudah dalam bentuk DXF atau DWG dulu. Untuk input, itu klik yang segitiga bawah ini. Nah, kita yang simple dulu ya, yang ini, yang Pori. Kemudian karena kita sudah membuat desain file, jadi di sini dia langsung ya, tutor 3. Tapi untuk membuat desain file ini tidak harus dari sini ya, tidak harus. Tapi bisa bersamaan pada saat mengimport. Jadi tinggal di sini klik kanan, kemudian new. Nah, kan di sini tutor 3. Jadi nanti desain filenya akan bersamaan dengan si layernya seperti itu. Tapi karena kita tadi di awal, jadi sudah langsung. Untuk nama layer, untuk mempermudah kita samakan saja. Cara cepatnya itu tinggal di Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste di layer, Ctrl V. Nah, yang paling penting di sini untuk maintain separate layernya ini di uncheck ya. Tapi karena data di sini hanya ada 2, jadi dia tidak berpengaruh, dalam artian walaupun tidak di uncheck dia tetap jadi satu kesatuan. Apa maksudnya nanti ya pada data berikutnya. Nah, ini bisa apply atau langsung oke. Misalkan apply. Nah, di sini sudah checklist hijau yang berarti sudah berhasil. Untuk melihatnya klik segitiga ini, kemudian checklist. Nah, ini hasilnya ya. Apabila kita ingin melihat secara
tampak samping bisa diarahkan dulu pointernya, kemudian tekan C atau Charlie. Dan untuk menggulirnya silahkan ditekan roda mouse-nya dan arahkan si kursornya seperti itu. Nah, untuk menormalkan kembali itu bisa R atau bisa juga T ya, top view seperti itu. Dia akan top view, tampak atas kembali. Atau mencari, oh ini ketutupan di sini. Gambar kubus itu top view. Oke, kita contoh yang selanjutnya. Nah, yang satu ini ada dua dia, ada Iup dan Topo. Nah, misalkan saya mau buat di sampel yang lain. Misalkan kita anggaplah belum ada di sampel yang kedua tadi. Klik kanan new, misal tutor 4 underscore 4. Nah, jadi ini nanti akan di sini otomatis ada dia fitur 4. Jadi tidak harus selalu di sini ya membuatnya. Oh, kalau output ini diketik ya. Nah, apa sih bedanya di uncheck sama yang tidak di uncheck? Apabila kita tidak di uncheck list yang ini, maintain separate layers, itu nanti ada nih, ada banyak apa layer-layernya. Biasanya di AutoCAD itu ada layer dasar, ada dan layer-layer lainnya. Nih, misalnya langsung. Nah, dia akan terpisah gitu. Dia akan terpisah. Nah, ini kebetulan dia misah mayor dan minor. Itu kan ribet. Kalau misalkan tidak apa, kalau misalkan kita checklist, itu hasilnya kan seperti ini. Kita uncheck ya. Oke. Dia akan langsung menyatu jadi satu. Coba kita ulang. Yuk dan topo. Topi. Kita nama baru ya. Misalkan kon. Nah,
apa namanya, dia langsung tergabung. Jadi kita tinggal menghilangkan si view-nya atau kita pisahkan. Bagaimana kalau misalkan data kita yang bentuknya angka? Itu sama caranya, tinggal klik kanan import, tapi yang di sini ya pilih yang ASCII ini, kemudian oh ya mungkin saya tunjukkan dulu untuk data. Nah ini langsung dia bentuk XYZ. Pilih topografi txt, kemudian formatnya ini XYZ free. Nah layernya misalkan titik, mau warna apa, misalkan yang atas saja apple green. Nah kelasnya ini pilih yang point, disitu oke. Muncul. Nah nanti seperti ini ya. Ya hanya poin-poin, belum berbentuk garis kontur. Ini harus diolah lebih lanjut. Kalau ingin melihat secara langsung, apa maksudnya, kedepannya seperti apa nanti, ini ya nanti. Ini merah ke biru, ini semakin apa, merah itu artinya dia lebih tinggi dan biru ini semakin rendah. Kedepannya seperti itu. Kita matikan kembali. Nah kalau ingin bentuk line atau garis itu kita ke grafik, kemudian kontur. Nah di sini karena data kita ya dari data, jadi ini bisa bentuk apa namanya, wireframe dulu, kemudian dibuat garis, atau dari data langsung eh, oh bisa kayak ini bentuk desain, coba ya. Faktor 3 titik. Jadi bisa langsung dari data, bisa juga dari desain ya, bisa juga dari ini ekspresi, grid, surface, table, dan triangle. Biasanya dari triangle sama dari data atau desain ya. Nah interpolatornya pilih yang kontur, kemudian kontur minor atau kontur intervalnya misalkan 1, kemudian ini indeks konturnya 5, yang lainnya biarkan default, dan di display di sini misalkan mayor konturnya warna merah misalnya, red. Nah cara cepatnya itu, daripada kita scroll, kita ketik 2 huruf depan, kemudian bintang ya, nanti dia otomatis. Nah, red. Minor konturnya misalkan apa,
apple green aja ya, apple green. Value nya misalkan nilai ketinggiannya red juga lah, atau bisa juga diketik kemudian oke. Oh, outputnya ya, outputnya belum, kita tutor 3 layernya misalkan garis kontur. Nah, hasilnya akan seperti ini. Merah ini indeks konturnya, kemudian yang apple green ini kontur minornya, interval kontur. Untuk nilai cara menampilkannya nih ya, yang ada garis sama yang apa, simbol annotationnya kita on kan, maka akan muncul ketinggiannya yang di indeks kontur, nilai elevasi. Kalau ingin menggeser-geser tinggal di klik kiri ya, kemudian kursornya di apa, mouse-nya digeser sambil tekan klik kiri pada mouse, ditahan tuh. Tapi kalau kita roda mouse yang kita tekan lama itu akan secara 3D. Ya, mungkin itu dulu pada video kali ini. Jangan lupa follow saya di beberapa sosial media berikut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.